Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring a lesson to you about the prodigal son story. Halo, nama saya Bapak Pendeta Dave, dan hari ini kami rindu berbagi kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. The story is found in Luke chapter 15. Kisah ini bisa kita temukan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-15. Let's read 11 and 12 and 25 to 32. Mari kita baca firman Tuhan ini, kita mulai dari ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12, dan nanti kita lompat langsung ke ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kita lompat ke ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih untuk anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. All right, this man had 2 sons, and he gave his inheritance to both of them. Sang bapa ini mempunyai 2 orang anak laki-laki dan ia membagikan warisannya kepada kedua anaknya yang laki-laki ini. Now that meant that the older son would get 2/3 of everything, and the younger son got 1/3. Artinya anak sulung akan mendapatkan 2/3 bagian warisan, sedangkan anak bungsu mendapatkan 1/3 bagian warisan. Now, the father still lived there, but he had actually given the house and everything to his older son. Si sang ayah ini, bapak ini masih hidup di sana, di rumah tersebut, tetapi hartanya, rumahnya, semuanya itu sudah dia berikan ya, sudah dia wariskan kepada si anak sulung. The younger son took his money and left, and the older son stayed there and took care of the farm. Si anak bungsu dia ambil semua bagian warisannya, uangnya dia bawa semua dan dia pergi meninggalkan rumahnya. Sedangkan si anak sulung masih tetap tinggal di rumah, tetap terus bekerja di ladang pertanian keluarganya. We could call this son the very faithful son. Kita bisa simpulkan bahwa si anak sulung ini anak yang setia ya.
This was the son who cared for his father. Seorang anak yang penuh perhatian kepada bapaknya. He honored his father. Anak sulung yaitu seorang anak yang menghormati ayahnya. And he was very faithful in everything that he did. Dan dia, si anak sulung ini sangat penuh dengan setia ya. Dia penuh dengan kesetiaan melakukan segala sesuatunya. And that reminds us of the verse in Ephesians chapter 6, verse 2 and 3. Dan si anak sulung ini mengingatkan kepada kita firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 2-3. Efesus 6 ayat 2-3, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Now, I take this son as the one that was very faithful to the church. Jadi anak sulung ini bagi saya adalah tipe seorang anak atau tipe orang yang sangat setia di gereja. He did everything that was right. Dia melakukan segala sesuatunya dengan tepat dan benar. He knew all the rules and he kept the rules. Dia mengetahui betul segala peraturan dan dia melakukan segala peraturan. We would say he was the perfect son. Kita bisa saja mengartikan bahwa ini adalah tipe anak yang sempurna. Now, often we get to be like that son. Seringkali saudaraku kita menjadi seperti tipe anak sulung ini ya. We do everything right. Kita lakukan semuanya dengan benar. But there's something missing in this son's life. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari hidup si anak sulung ini. He had a bad attitude and he was not happy with his life. Dia punya sikap yang buruk dan dia tidak bahagia dengan hidupnya. He had served for many years and some of them were very hard. Bertahun-tahun dia melayani dan tahun-tahun yang dia jalani itu ada yang betul-betul tahun yang berat. But he was missing something. Tetapi ada sesuatu yang hilang dari hidup anak sulung ini. He had no joy. Yaitu dia tidak punya sukacita. Maybe he was even envious of his younger brother. Bahkan dia itu sebenarnya dia punya rasa cemburu dan iri dengan adiknya si anak bungsu. But he had stayed home and he did the work, but he had no joy. Si anak sulung ini tinggal di rumah melakukan segala pekerjaannya tetapi dia tidak punya sukacita. And when his younger brother came back, he was not happy with what they did for the party. Dan ketika adiknya kembali ke rumah dan diadakanlah pesta karena kembalinya adiknya ini, si anak sulung ini, si kakak ini tidak bahagia. And sometimes we act this way ourselves. Dan terkadang saudaraku kita bertindak seperti anak sulung ini. We do the work, but we have no joy in that work. Kita melakukan segala pekerjaan atau pelayanan kita, saudara, tetapi kita tidak ada sukacita. And so this brother was not happy when his younger brother came back. Jadi si kakak ini tidak senang ya ketika adiknya kembali. We have to understand what was happening in this story. Saudara, mari kita berusaha untuk memahami apa yang sementara terjadi dalam kisah perumpamaan ini. When the fatted calf was killed, all the family had to gather together. Saudaraku, kalau ada anak lembu tambun, anak sapi yang gemuk disembelih untuk diadakan pesta, seluruh anggota keluarga tidak terkecuali harus hadir. If you did not come to this party, it was an insult to everybody. Jika ada satu saja anggota keluarga yang tidak menghadiri pesta ini, itu berarti dia meremehkan dan dia tidak menghargai pesta itu. Now they could kill a young goat and have a party for just the friends. Mereka bisa saja membunuh atau istilah menyembelih anak kambing untuk mengadakan pesta bersama dengan sahabat-sahabat. And he told the father, "You didn't even give me a young goat, and here you killed the fatted calf for the bad brother." Anak sulung ini dia ngomongnya, dia bicara sama bapaknya. Bapak, bahkan seekor anak kambing pun engkau tidak pernah memberikan kepada saya untuk saya bisa berpesta dengan teman-teman sahabat saya.
But the father said, "Son, you own everything." Tetapi sang bapak ini dia memberi jawab kepada anak sulung ini, "Anakku, sesungguhnya engkau sudah memiliki segala sesuatunya, segala sesuatu sudah jadi milikmu." Now, the older brother could have killed a calf anytime he wanted. Dan si anak sulung, si kakak ini bisa saja, kapan saja dia mau, dia bisa menyembelih anak lembu tambun atau anak sapi yang gemuk. He could have killed a young goat and had a party every week if he wanted to. Bahkan dia bisa saja buat pesta setiap minggu dengan menyembelih anak kambing, bisa mengadakannya setiap minggu dia mau. But he was too busy working for the father. Tetapi anak sulung ini terlalu sibuk bekerja untuk bapaknya. He was missing the joy in his life. Dia kehilangan sukacita di dalam hidupnya. And so what did he do? He got mad at the father. Dan apa yang selanjutnya dilakukan si anak sulung, si kakak ini, dia marah dengan ayahnya. And he would not go into the party. That was an insult to his brother. Dan dia tidak mau hadir dalam pesta yang diadakan untuk adiknya itu. Ini merupakan tindakan yang sangat tidak sopan. And this brings us down to our own lives. Dan kisah ini membawa kita untuk melihat kehidupan kita sendiri. Because when things go wrong, we blame God. Karena ketika sesuatu sepertinya tidak pada tempatnya, masalah di mana-mana, kita menyalahkan Tuhan. We work and we work and we serve God, but we have no joy. Kita bekerja, terus bekerja, kita melayani, terus-menerus melayani, tetapi tidak punya sukacita, saudara. And if anything goes wrong, it's all God's fault. Dan ketika segala sesuatunya tidak berjalan dengan semestinya, kita salahkan Tuhan. You know, that's a bad attitude. Itu satu sikap yang buruk, tidak baik. But it is so easy to get into that kind of a life. Tetapi begitu mudahnya kita terbawa untuk menjalani hidup seperti itu. So I want to ask you, when you help at the church, are you happy? Saudara, saya rindu memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Anda melayani di gereja, apakah Anda sungguh-sungguh bahagia melakukan pelayananmu itu? When we teach Sunday school or we do an outreach, are we happy? Saudara, di saat kita mengajar anak-anak sekolah minggu atau kita pergi melayani, menjangkau orang, apakah kita sungguh-sungguh bahagia melakukannya? Or do we just do the job and expect God to be happy with us? Atau kita hanya sekedar lakukan saja pelayanan itu dan kita berharap Tuhan bahagia dengan apa yang kita lakukan lewat pelayanan kita? You know, you can do everything that is correct according to the Bible. Saudara, Anda tahukah Anda bahwa Anda bisa saja melakukan segala sesuatunya dengan tepat, dengan benar, berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab? You can be obedient and you can be righteous. Anda bisa saja dengan penuh ketaatan dan melakukan segala sesuatunya dengan benar. And we honor God our Father and we do everything right. Kita menghormati Tuhan yang adalah Allah Bapa kita dan kita lakukan segala sesuatunya dengan benar. We call this being very religious. Yang seperti ini kita sebut sebagai menjadi sangat religius atau menjadi sangat agamawi, ya. But he had lost his joy in serving God. Tetapi kehilangan sukacita di dalam melayani Tuhan. So what did this older brother do right away? Jadi apa yang langsung selanjutnya dilakukan oleh si kakak ini atau si anak sulung ini? He starts to talk to the father about his own righteousness. Si kakak ini, si anak sulung ini, dia mulai berbicara kepada bapaknya dan mengungkapkan segala pembenaran dirinya. He said, "Father, I never wasted your money." Dia berkata kepada bapaknya, "Ayah, saya tidak pernah membuang-buang uangmu. I did not run away. Oh, saya ini tidak pernah melarikan diri. I have been faithful. Saya senantiasa sampai sekarang setia. I've been a good son and I've honored you." Saya ini tipe anak yang baik dan saya senantiasa menghargai dan menghormatimu, Bapak. But what was the son actually saying? Tetapi sesungguhnya apa yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh si kakak atau anak sulung ini?
He was talking about his own self-righteousness. Dia sesungguhnya sementara menyampaikan kebenaran atau pembenaran dirinya sendiri. This is pride. Ini adalah kesombongan. And he couldn't even rejoice when his younger brother, who was a sinner, came back. Dan bahkan dia tidak bisa bersuka cita ketika adiknya ini yang berdosa sudah kembali dan bertobat. He was told, your younger brother has been found. Kepada si kakak ini mereka menyampaikan, adikmu sesungguhnya yang terhilang kini dia kembali, ditemukan kembali. What they were saying is he is safe and he is healthy. Yang mereka hendak sampaikan bahwa si adiknya ini atau si anak bungsu ini sudah kembali dengan selamat dan sehat. And his mind is okay. Dan bahwa pikirannya baik-baik saja. He should have been rejoicing for his younger brother. Kakak ini seharusnya senang, bahagia, bersuka cita karena kembalinya adiknya ini. But sometimes we forget the scriptures. Tetapi terkadang kita lupa firman Tuhan. See, in Isaiah chapter 12, verses 3 and 4, Kita melihat di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 4 firman Tuhan berkata demikian. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. yes, with joy we should be refreshed with the water of the word. Sesungguhnya saudara, dengan kegirangan kita itu disegarkan kembali ketika kita menimba air dari mata air keselamatan. And if you don't have anything else to be happy about, aren't you happy that you are saved? Dan jika sekiranya tidak ada hal-hal yang membuat Anda bersuka cita, bukankah kita tetap harus bersuka cita karena kita sudah diselamatkan? If I know I am saved and I'm going to heaven, I should be saying, praise the Lord. Jika saya tahu satu kebenaran bahwa ketika saya meninggal saya akan masuk surga, saya selamat, seharusnya saya bersuka cita dan berkata, terpujilah Tuhan. We forget and we do not take joy in our salvation. Kita lupa, saudara, dan kita tidak punya sukacita atau kita kehilangan sukacita padahal kita sudah punya keselamatan, ya saudara. I hope you are saved. Saya sangat berharap Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda selamat. I hope you have accepted Jesus as your Savior. Saya sangat berharap Bapak Ibu Anda menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamatmu. There's no greater joy than to know that you are saved and you are going to heaven. Oh saudara, tidak ada sukacita yang begitu besarnya daripada sukacita kalau kita tahu bahwa kalau kita mati kita masuk surga, ya saudara. So if you have not received Jesus, you can receive him even right now. Jadi saudaraku, jika Anda belum menerima Yesus yang menyelamatkanmu, yang menjaminmu untuk ke surga, hari ini Anda bisa menerima dia sebagai juru selamatmu. Then when things are hard, you can say, praise the Lord, I'm still saved. Sehingga ketika kehidupanmu begitu berat, segala sesuatunya sepertinya sangat-sangat berat bagimu, Anda bisa tetap bersuka cita dan berkata, terpujilah Tuhan, aku ini selamat. I like what Jesus said in John chapter 15 and verse 11. Saya senang sekali dengan firman Tuhan yang Yesus sendiri katakan ya di dalam Yohanes 15 ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yes, you can have full joy. Ya saudaraku, Anda bisa memperoleh sukacita yang penuh. And what is that joy? Dan apakah yang sukacita yang dimaksudkan dengan sukacita itu di sini? It's doing something that makes God happy. Itu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. And Romans 14:17 is a verse we should all know. Dan Roma 14 ayat 17 adalah ayat firman Tuhan yang kita harus tahu betul. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oh, did you hear that? Saudara dengar firman Tuhan tadi? It is joy in the Holy Ghost. Adalah sukacita oleh atau di dalam Roh Kudus. The kingdom of God is not just taking care of this flesh, but it is
knowing the peace and joy of God. Jadi saudaraku, kerajaan Allah itu bukan berbicara soal makanan dan minuman ya saudara, tetapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. But when we serve as a job, it produces death in our lives. Tetapi kalau pelayanan itu kita pandang sebagai pekerjaan, sebagai satu tugas, itu akan menghasilkan kematian. And it destroys our love and our life. Dan menghancurkan kasih kita, menghancurkan kehidupan kita. But serving should be a joy to us. Tetapi saudara, melayani Tuhan itu harus menjadi suatu sukacita bagi kita. Because when we serve God, we're doing something for the kingdom of God. Karena di saat kita melayani Tuhan, kita sesungguhnya sementara melakukan sesuatu untuk kerajaan Allah. And we can rejoice together. Dan kita bisa bersukacita bersama-sama. But when we lose that, we are in trouble. Tetapi kalau kita kehilangan semuanya itu, saudara, kita sedang ada dalam masalah. So I want to ask you a question. Saya rindu mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Why are you serving God? Mengapa Anda melayani Tuhan? Why do you do things for the Lord? Mengapa Anda melakukan hal-hal bagi Tuhan? Because we cannot earn our salvation. Karena saudaraku, kita tidak bisa berupaya untuk keselamatan kita. We don't get points toward our salvation by doing things for God. Kita tidak akan mendapatkan poin untuk keselamatan kita dengan melakukan sesuatu untuk Tuhan. We need to get our focus or our eyes upon Jesus. Kita harus fokus mengarahkan pandangan kita tertuju hanya kepada Yesus. It says that in Hebrews 12 and verse 3. Itu dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. It says, put your eyes on Jesus. He's the author and perfecter of your faith. Ayat 2 kayaknya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Remember, we have the inheritance of Jesus. Ingat baik saudara, kita punya warisan dalam Yesus. When someone dies, there is an inheritance. Ketika seseorang meninggal dunia, di situ akan ada warisan. Well, Jesus died, and he died for our sins. Yesus mati, dia mati untuk dosa-dosa kita. And we have the inheritance. Dan kita pun memperoleh warisan. Now, Jesus came back to life to share the inheritance with us. Dan Yesus bangkit dari kematiannya, dan kita pun berbagi bersama-sama dengan Yesus. Kita berbagi bersama warisannya ini. And what is part of that inheritance? Dan apakah yang mendahului sebelum kita memperoleh warisan ini? We will do the works that Jesus did. Kita lakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. We can pray for the sick and they will be healed. Kita bisa berdoa bagi orang sakit agar supaya mereka memperoleh kesembuhan. We can touch different lives and see people come to Jesus. Kita bisa menjangkau jiwa-jiwa dan mereka memperoleh perubahan dalam hidup mereka ketika mereka datang kepada Yesus. And we can have the righteousness of Jesus. Dan kita bisa memperoleh kebenaran Yesus Kristus. We can have the peace that Jesus gives us. Kita juga bisa memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. And we can have the joy that he gives us. Dan kita pun bisa memperoleh sukacita yang Tuhan beri untuk kita. And he has promised us complete or full joy. Dan Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa sukacita kita itu pun akan menjadi penuh. I remember one time I was asked to clean the bathrooms at the church. Satu ketika saya teringat bagaimana saya diminta untuk membersihkan kamar mandi toilet gereja. Well, I could do that with a sad face and be angry. Ya, saya bisa saja melakukan pekerjaan itu, membersihkan toilet dengan muka yang sedih dan marah. Or I can do it unto the Lord. Atau saya bisa melakukan pekerjaan itu, membersihkan toilet seperti saya lakukan untuk Tuhan. Because we can have joy as we have the Holy Spirit within us. Karena sesungguhnya kita bisa punya sukacita di saat kita punya Roh Kudus dalam kita. Remember, we can cast all of our cares upon Jesus.
Ingat baik saudara, kita bisa menyerahkan ya, memberikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. And he said, his yoke is easy and his burden is light. Yesus berkata, "Kuk yang kuberikan kepadamu ini adalah mudah dan ringan." And in his presence is complete joy. Dan bahwa di dalam hadirat Tuhan ada sukacita melimpah. When I come into the presence of my wife and I am very unhappy, it doesn't bring joy to her. Ketika saya bersama-sama dengan istri saya dan saya datang dengan tidak bahagia, hal tersebut tidak membawa juga sukacita bagi istri saya. But if I will come with joy, she starts to get happy too. Tetapi ketika saya datang kepada istri saya dengan sukacita, istri saya pun akan bersukacita. And we should be rejoicing in the presence of the Lord. Jadi saudaraku, di saat kita ada di dalam hadirat Tuhan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus punya sukacita. So the father comes to this older son and says, "What is your problem?" Jadi sang bapak ini dia datang kepada anak sulungnya dan bertanya, "Apa masalahmu?" You can rejoice anytime you want. Kamu bisa bersukacita kapanpun kamu suka. All that I have belongs to you. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. So lift up your head and receive the joy of the Holy Spirit. Jadi angkatlah wajahmu, angkatlah kepalamu dan bersukacitalah, terimalah sukacita yang dari Roh Kudus. Don't look at the hard work and get into self-pity. Jangan terlalu berfokus kepada segala pekerjaanmu yang berat dan mengasihani dirimu sendiri. We need to lift up our head and look at the King of Kings. Kita perlu mengangkat kepala kita dan memandang kepada Raja di atas segala raja. God has said that everything Jesus had is ours also. Karena Allah Bapa telah berkata segala milik Yesus adalah milik kita juga. About 2 years ago, I almost died. Saudaraku, kira-kira 2 tahun yang lalu, saya mengalami pengalaman sekarat, hampir mati. And I had a vision of heaven. Dan saya memperoleh visi penglihatan sorga. And my thought was, oh, I'm going to heaven. And great joy came to my heart. Di dalam pikiran saya sangat bersukacita. Wah, saya akan segera masuk sorga, dan itu menimbulkan sukacita yang besar dalam hidup saya. In some ways, I'm been unhappy that I didn't go to heaven. Dan tetapi di pihak yang lain ada sedikit tidak bahagia karena saya belum juga pergi ke surga, masih hidup sampai sekarang ya. What was going on in my life? Apa yang terjadi dalam hidup saya? There was something in me that said, "Oh, heaven," and it brought great joy. Di satu pihak, wah, surga, itu bawa sukacita yang besar bagi saya. Our mouths should be filled with laughter. Saudara, mulut kita harus dipenuhi dengan tawa. Our hearts should be full of joy. Dan hati kita dipenuhi dengan sukacita. Our voices should be lifted up to Jesus. Suara kita, saudara, mari kita angkat bagi Yesus. And we should be praising and shouting glory to Jesus. Dan mari kita memuji-muji Dia dan bersorak-sorak mempermuliakan Yesus. He is worthy of our praise. Karena Dia layak menerima segala pujian kita. And He wants us to be happy and joyful. Dan Tuhan juga ingin supaya kita bahagia, kita penuh sukacita. So I just want to challenge you, don't just work hard for the Lord. Saudara, saya rindu memberi tantangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan hanya kerja dan kerja terus, kerja berat. And we get under the heavy burden and we just do the work. Dan segala pekerjaan itu menjadi satu beban yang berat, bahkan pelayanan menjadi satu beban yang berat bagi kita. We need to lift up our heads and rejoice in Jesus. Kita perlu mengangkat kepala kita dan bersukacita bagi Yesus. We don't want to be like the older brother. Kita tidak mau jadi seperti si anak sulung, si kakak ini ya. We don't want to just sit back and say, I did everything right, thank God. Kita tidak mau hanya sekedar duduk dan berkata, wah, saya sudah melakukan segala sesuatu dengan benar, puji Tuhan. Oh, we want to rejoice in Jesus. Kita sesungguhnya ingin bersukacita ya di dalam Yesus. Lift up our eyes, lift up our hands and rejoice. Angkatlah tangan kita, mata kita, dan tinggikanlah Yesus. Yes, we work hard.
Ya tentu saja saudara kita perlu kerja sungguh-sungguh. but it's easier when you're happy. Tetapi pekerjaan yang berat akan menjadi mudah jika kita melakukannya dengan bahagia dan sukacita. So the next time you find yourself unhappy and just working hard, lift up your head. Saudara, di saat Anda mendapati dirimu hanya sekedar kerja kerja terus dan tidak bahagia, saudara, saat itu engkau perlu mengangkat wajahmu, angkat kepalamu dan bersyukurlah kepada Tuhan. And if nothing else, you can say, thank God I'm saved and I love Jesus. Dan katakanlah, terpujilah Tuhan, aku ini selamat, aku memperoleh keselamatan yang kekal surga. We can take great joy in what God has done for us. Dan sesungguhnya kita bisa memperoleh sukacita yang besar, yang luar biasa untuk segala yang Yesus lakukan bagi kita. So I hope you have a joyful day today and that you are worshiping and praising the Lord. Harapan saya sukacitamu melimpah-limpah di sepanjang hari ini dan Anda tetap terus memuji Tuhan. May the Lord bless you today. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di sepanjang hari ini. Sekarang waktunya